Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Al-Qur'an, kali ini kita akan bahas tentang mad dua harokat yang unik di Al-Qur'an, yaitu mad silah. Siapa mereka ini? Singkatnya, mereka adalah hu dhammah terbalik dan hi kasrah berdiri. Inilah yang disebut dengan mad silah qasirah atau mad silah pendek. Qasirah artinya pendek. Maksudnya pendek adalah dibaca hanya 2 harokat saja. Mad silah qasirah ini akan memanjang lebih dari 2 harokat, boleh dibaca 4 atau 5 apabila bertemu dengan hamzah nantinya. Biasanya kita kenali nanti dengan tanda bendera di atas hu atau hi tersebut. Tentunya akan terjadi perubahan hukum baca yang tadinya hanya 2 harokat menjadi lebih dari 2 harokat. Inilah yang disebut dengan mad silah tawilah. Dia dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Sahabat Al-Quran yang Allah muliakan, ada baiknya juga kita menyinggung sedikit hu dan hi ini dalam pelajaran selain tahsin, yaitu dalam pelajaran tata bahasa Arab. Kalau dalam tahsin, hu dan hi ini masuk ke dalam bab mad, maka dalam pelajaran tata bahasa Arab, dia masuk ke bab domir, yaitu bentuk-bentuk kata ganti. Tepatnya hu dan hi ini adalah kata ganti orang ketiga tunggal laki-laki sebagai objek atau sebagai kata ganti milik. Hu dan hi ini tidak pernah berdiri sendiri, dia selalu menempel atau mengikuti kata sebelumnya. Kita bisa terjemahkan hu dan hi ini sebagai titik-titiknya, rumahnya, bukunya, Tuhannya, baginya, dengan syaratnya yang ada di kata tersebut adalah bentuk laki-laki tunggal. Dhamir hu dan hi ini bisa menempel pada kata kerja, kata benda, juga pada kata-kata sambung. Contoh dhamir yang menempel pada kata kerja misalnya khalaqahu. Kemudian dhamir yang menempel pada kata benda seperti kata rabbuhu, dan yang menempel pada kata sambung seperti lahu. Juga tentunya versi kasrahnya, yaitu hi. Nah, kapan pemakaian hu dan hi itu tergantung gramarnya nanti dalam bahasa Arab. Adapun dari segi arti, hu dan hi sama, yaitu nya, titik-titiknya. Demikian sahabat Al-Quran yang Allah rahmati, sekelumit tentang dhamir yang juga adalah pelajaran mad silah dalam tahsin. Kembali ke bahasan mad silah kita dalam pelajaran tahsin, tentunya ada catatan khusus tentang hu dan hi ini. Ternyata sebagai dhamir, hu dan hi ini ada yang tidak dibaca panjang. Dia dibaca pendek, tidak mad silah. Coba kita perhatikan surat Al-Lahab. Pada ayat 2 ada 2 dhamir hu, yang satu pendek dikata anhu, sedangkan yang satu lagi panjang mad silah dikata maluhu. Mengapa demikian? Padahal 2 hu ini artinya sama. Ma aghna anhu maluhu, tidak ada manfaat hartanya baginya. Dua-duanya sama-samanya, tapi di anhu pendek, sedangkan di kata maluhu dibaca panjang mad silah. Penyebab dhamir hu dan hi tidak dibaca panjang ada 2.
Penyebab pertama dhamir hu dan hi tidak dibaca panjang adalah dikarenakan huruf sebelumnya huruf yang bersukun, atau kalau huruf sebelumnya huruf mad atau huruf panjang. Penyebab kedua dhamir hu dan hi tidak dibaca panjang disebabkan karena huruf setelahnya yang sukun atau tasydid. Demikian sahabat Al-Quran, pernak-pernik tentang mad silah atau dhamir hu dan hi yang banyak bertebaran di Al-Quran. Insyaallah dengan contoh-contoh di surat Abasa kita akan lebih jelas lagi melihat siapa mereka. Baik, kita lihat dulu mad silah yang ada di surat Abasa ini, yaitu pertama kita temukan di ayat 3 ada dhammah terbalik di kata la'allahu. Kemudian kita temukan lagi di ayat 6 di kata lahu. Selanjutnya kita temukan di ayat 12 tetapi di ujung ayat, yaitu di kata zakarahu. Inilah perbedaan mad tabi'i dengan mad silah, yaitu mad silah apabila ada di ujung bacaan justru disukunkan. Ayunan hu-nya atau mad hu-nya dihilangkan menjadi sukun. Zakarah, tidak lagi zakarahu. Akan tetapi tulisannya harus tetap dhammah terbalik, tidak ditulis dhammah biasa. Kalau ingin disambung ke depan, maka kembalikan mad hu tersebut. Demikian mad silah yang ada di ayat 1 sampai 12 yang kita temukan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita selidiki dulu mana mad atau dhamir hu dan hi ini yang tidak jadi panjang disebabkan alasan-alasan penyebab kenapa dhamir tidak dibaca panjang tadi. Yang pertama di ayat 10 mirip dengan di tabat tiada tadi, yaitu dikata anhu. Hu yang tadinya panjang seharusnya dhamir mad silah, tapi tidak jadi panjang karena huruf sebelumnya adalah nun sukun, anhu. Andai saja nun tersebut nun hidup, ni atau nu, dipastikan hu di sana akan dhammah terbalik, yaitu mad silah. Kemudian ada lagi dhamir hu yang tidak jadi dibaca panjang, yaitu di ayat 2 dan di ayat 4. Di ayat 2, hu dikata anja'ahu tadinya adalah mad silah qasirah. Tapi karena ada alif lam sukun di depan itu, maka hu tidak jadi panjang. Demikian juga di ayat 4, yaitu hu dikata fatan fa'ahu tadinya juga adalah mad silah. Tapi lagi-lagi karena alif lam di depannya, kebetulan alif lam syamsiah ketemu zal bertasydid, maka hu kehilangan matnya. Hudzikra, tanpa harus diayun hu-nya. Kita teruskan di ayat selanjutnya. Kita temukan mad silah beruntun dari ayat 17 sampai ayat 23. Silah qasirah semuanya, yaitu dhamir hu semua. Kebanyakan di ujung bacaan dan ada 2 ayat di tengah-tengah tadi ya. Itu semua adalah mad silah qasirah, kecuali yang di ujung mad silah qasirah tidak dibaca mad, dia disukunkan. Dia dibaca mad hanya pada saat disambung saja. Nah, yang menarik adalah ayat 24. Di ujung ada mad silah tetapi berbendera. Inilah mad silah tawilah. Mengapa berbendera? Karena mad silah qasirah tersebut berhadapan dengan hamzah di depannya, yaitu di ayat lanjutan di ayat 25 dikata anna. Tetapi kalau kita memilih berhenti atau berwakaf di ayat 24 tersebut, bendera tidak berlaku. Bahkan mad silah tidak dipanjangkan, tetap dimatikan. To'amih. Jadi sebetulnya bendera di ujung ayat 24 itu hanya dipakai apabila menyambung dengan ayat selanjutnya.
ila ta'amihi anna. Apabila berwaqaf, ingat bendera tidak dipakai dan matsilah disukunkan. Kita lanjut di potongan terakhir surah Abasa. Kita temukan lagi beberapa matsilah dhamir hi kali ini, tapi ada juga yang dhamir tidak jadi panjang. Di ayat 35 kita temukan dhamir hi di kata ummihi. Kemudian di ayat 36 di kata sahibatihi. Adapun dhamir hi yang tidak panjang yaitu di ayat 34 di kata akhihi. Disebabkan sebelum hi ada ya sukun atau huruf mad khi, maka hi tidak jadi panjang. Demikian juga di ayat 35 di kata abihi, hi tidak panjang disebabkan sebelum hi ada huruf panjang bermad di bi, abihi. Juga di ayat 36 hi di kata banihi tidak memanjang karena sebelumnya ni sudah panjang atau ada ya sukun. Perlu diingat bahwa hi, dhamir hi baik yang panjang maupun yang tidak pada saat di ujung bacaan tetap disukunkan. Dia akan kelihatan panjang pendek apabila disambung dengan tanda kasroh berdiri atau tidaknya. Demikian sahabat Al-Quran bahasan kita kali ini tentang matsilah. Insyaallah kita jumpa lagi di bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.